Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah dari Kak Tiara. Seorang ibu yang tega dan jahat mengorbankan anaknya sendiri demi kekayaan yang tidak abadi di dunia ini. Seperti apa selengkapnya? Kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya pesugihan darah perawan dari Kak Tiara. Hidup miskin, apa-apa serba susah. Bahkan untuk jajan anak-anak pun rasanya tidak ada. Itulah yang dialami keluarga Nina dan Surya. Mereka harus menerima takdir dengan hidup miskin. Kadang mereka bisa makan hasil dari nasi bekas tetangga yang sudah bau dan mengeras. Surya, laki-laki setengah parubaya yang sering sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja. Sedangkan Nina, wanita berusia 45 tahun, hanya seorang ibu rumah tangga. Kadang Nina bekerja di rumah tetangga sebagai kuli mencuci dan menggosok. Tak seberapa uang yang diterima Nina, namun setidaknya cukup untuk anak-anak dan keluarganya. Suatu hari, Nina bertemu dengan teman lamanya. Sebut saja namanya Ija. Dulu Ija adalah orang seperti Nina, miskin, bahkan lebih miskin dari Nina. Namun, ketika Nina bertemu lagi dengan Ija setelah beberapa lamanya tak bertemu, Nina dikejutkan oleh keadaan Ija yang sekarang. Bukan main. Ija sekarang punya mobil mewah dan memakai perhiasan serba mewah di badannya. Ija? Kata Nina. Ija bengong melihat penampilan Nina yang lesu dan jelek. Oh alah Nina, apa kabar kamu Nin? Kabar sehat ya. Kamu sekarang sudah kaya ya? Mobil siapa ini, Jah? Mobilmu atau mobil majikanmu? Oh iya mobilku lah nak. Aku sekarang sudah kaya. Ini loh mobilku. Lihat ini. Dan dia menunjukkan perhiasannya. Banyak toh. Wah hebat kamu Jah. Bisa kayak gini. Kerja di mana? Jadi TKW kah? Ya enggak lah. Kerjaku nggak jadi TKW. Kerjaku cuma nyari anak perawan. Nina bengong. Hah? Anak perawan? Maksudmu apa sih? Anak perawan? Sini nak, Nina, kita duduk di dalam mobilku, biar ceritanya aku lega. Ayo masuk. Mereka pun masuk mobil. Nina masuk mobil dan bengong. Wah, mewah sekali mobilmu Jah. Dulu kamu tak begini, sekarang begini, hebat sekali. Iyo, ini berkat perawan toh. Oh iya ya, apa maksud dari perawan itu? Aku nggak paham Jah. Ya cari perawan, ambil saja darahnya, terus kamu bawa ke hutan belarang. Kamu kasih ke Aki yang namanya Aki Darmo. Apa? Kamu ini udah gila ya Jah? Hutan belarang itu kan angker Jah. Emang angker nak. Cuman ya dari situ aku bisa kaya. Jawab Ija. Tunggu. Berarti kamu melakukan pesugihan ya? Nina terkejut. Nak, Nina, biasa aja kali. Lagian menguntungkan besar loh. Bisa kaya, bisa banyak duit, banyak harta, nggak miskin lagi, nggak diledek lagi tentunya. Loh, dosa aja, nggak boleh. Kalau kita sudah melarat begini ya gimana nak? Aku sudah kaya sekarang, nggak ada yang meledek lagi. Malah yang ada semua mendatangiku meminjam uang. Kalau kamu mau kaya, ini alamatnya. Ija menyodorkan kertas. Aku takut Jah. Gimana kalau aku didatangi makhluk-makhluk aneh? Ya nggak bakalan Nina. Nina berpikir keras. Butuh uang nggak kamu? Ija memberikan uang. Nih buat anakmu dan bekal kamu. Hah? Banyak banget ini Jah. Wes gak apa-apa. Uangku nggak bakalan habis. Makasih aja. Lah kamu mau kemana? Aku tadinya mau cari nasi bekas buat makan Jah. Apaan nasi bekas? Kamu beli beras yang bener, habis itu aku nganterin pulang ya, kata Ija. Iya Jah, makasih ya. Iya Nina. Setelah pertemuan itu, apakah Nina mengikuti pesugihan yang dianjurkan Ija? Di sisi lain,
Saat sampai di rumah, Nina menaruh beras dan jajanan pokok serta lainnya di tengah rumah. Surya yang melihat istrinya membawa banyak makanan pun bertanya dengan heran. "Dapat dari mana, Dek? Kok banyak gini?" "Dapat dari Ija, Mas." "Ija?" Surya bengong sebentar. "Ija temanmu bukan, Dek?" "Iya, Mas," kata Nina sambil membereskan barang yang dibawa tadi. "Dek, bukannya Ija juga susah seperti kita? Dia mendapatkan uang dari mana, Dek? Dan sampai bisa memberimu makanan beras banyak ini?" Nina dalam hati berkata, "Kalau aku tahu kasih Mas Surya, pasti dia akan marah dan melarangku mengikuti pesugihan yang dianjurkan Ija. Lebih baik aku bilang saja kalau Ija kerja di Dubai dan baru pulang beberapa minggu lalu." "Dek, ditanya kok malah bengong." Iya Mas, iki toh Mas, Ija baru pulang dari Dubai. Dia kerja jadi TKW di Dubai Mas, makanya bisa ngasih aku duit untuk beli iki." "Kerja jadi TKW? Kamu ketemu Ija di mana?" "Di jalan tadi Mas." "Anak-anak kemana Mas?" "Di kamar mereka, Dek." "Sinta, Aden, sudah kayakah Ija sekarang ya, Dek?" "Sudah toh Mas, punya mobil sekarang dia Mas, perhiasan banyak. Padahal dulu Ija lebih susah loh dari kita ya Mas." "Iya Dek, alhamdulillah dia masih ingat kamu dan bantuin kita, Dek." "Iya Mas, ada apa toh Bu?" jawab Sinta dan Aden. "Oh alah Ibu, iki banyak banget jajanannya." Sambil mengambil jajanan, Sinta berkata, "Iya Nak, Ibu dapat dari teman Ibu. Ambil." Sinta dan Aden mengambil banyak jajanan. "Mbak, kita bawa ke kamar yuk," kata Aden. "Ayo yuk." Di hati Nina begitu bahagia mendapati putra dan putrinya bisa menikmati jajanan yang banyak dan enak. Bagaimana tidak? Setiap harinya mereka hanya terdiam tanpa jajan dan makan dengan nasi bekas dari tetangga yang menyebabkan mereka sakit perut. Sinta dan Aden adalah anak kembar dari pernikahan Surya dan Nina. Mereka masih berumur 12 tahun, tapi mereka tidak sekolah karena keterbatasan keadaan. Mereka hanya terdiam di rumah dengan belajar huruf A, B, C, D seadanya. Mas, aku dapat kerjaan loh Mas, di rumahnya Ija." "Di mana di alamatnya?" "Ada toh Mas, lumayan Mas buat jajan anak-anak. Dan di rumah daripada kita begini terus mending aku kerja toh Mas, di rumahnya Ija. Ya lumayan toh Mas uangnya juga." "Nah terus kalau kerja bisa pulang nggak Dek?" "Untuk 2 hari aku nggak pulang Mas. Ntar udah 2 hari ya aku pulang nemuin anak-anak. Habis itu aku kerja lagi, tapi nanti aku pulang lagi Mas." "Yowes, baiklah Dek, jika itu maumu, Mas izinkan kamu bekerja. Maafkan Mas ya Dek, belum bisa menjadikanmu istri yang hidup bahagia seperti orang lain." "Ngomong apa toh Mas? Nggak apa-apa lah Mas, aku sudah bahagia denganmu Mas." "Bersyukur aku punyamu Dek." Surya memeluk Nina. Nina dalam hati berkata, "Maafkan aku Mas, aku hanya ingin kita kaya dan tak diledek lagi." Besok siangnya Nina pun bergegas menemui Ki Darno di hutan belarang itu. Jam menunjukkan pukul 11.30. Namun Nina merasa seperti malam pukul dini hari. Langkah pertama Nina masuk ke hutan belarang disambut dengan suara-suara hewan buas dan menakutkan. Belum lagi di pikirannya membayangkan hal-hal mistis. "Ya ampun Gusti, piye iki? Aku takut, tapi aku juga butuh." Nina terus melangkah sampai akhirnya Nina melihat sebuah gubuk. Dan saat Nina tengah berjalan mendekat gubuk itu, Nina mendengar suara. "Siapa kau? Ada perlu apa kau kemari?" Saya Nina Ki, saya temannya Ija Ki." "Hahaha, masuklah kau." Nina pun masuk ke dalam. Betapa terkejutnya Nina saat melihat gubuk Ki Darno itu dipenuhi dengan keris sesajen. Belum lagi bau anyir darah yang menyengat. "Ada perlu apa kau?" Saya pengen kaya Ki." "Kau ingin kaya? Apa kau siap dengan persyaratannya?" Saya siap Ki." "Baiklah, dengarkan aku Nina. Jika kamu ingin kaya, syarat pertama kamu adalah harus memberikan darah perawan anak perempuanmu padaku." Nina terkejut. Tapi Ki, anakku masih kecil Ki, masih berusia 12 tahun, kata Nina dengan nada gemetar dan takut. "Tidak peduli, dia sudah balik dan darahnya sangat dibutuhkan. Aku bisa membuatmu kaya seperti Ija, bahkan hartamu tak habis-habis." Tapi Ki." "Terserah kau,
Jika ingin kaya, bawa anakmu kemari dan aku akan mengambil darah perawannya. Aki akan menyetubuhinya? Tidak, bukan aku yang akan menyetubuhinya, tapi dedemitku yang akan menyetubuhinya dan mengambil darah perawannya. Jika kau ingin kaya, kau bisa lakukan malam ini juga. Bawa anakmu kemari, malam ini juga. Aku ingin kaya, apapun akan aku lakukan. Masalah anak aku bisa mendapatkannya lagi, karena Mas Surya juga masih bisa untuk memuaskanku memberikan anak, kata Nina dalam hati. Baik Ki, saya akan bawa anak saya malam ini kepada Aki. Bagus, sekarang pergilah. Datang lagi malam ini dan bawa anakmu. Baik Ki. Hati Nina sudah dibutakan oleh kekayaan saking ingin kaya. Bahkan mungkin Sinta akan menjadi korbannya. Akankah Nina tega mengorbankan Sinta untuk memenuhi keinginannya menjadi kaya? Nina langsung pulang ke rumah saat jam menunjukkan pukul 17.10. Surya yang melihat istrinya pulang sore hari itu dengan penuh kebingungan dan bertanya kepada Nina, Dek, kok jam segini pulangnya? Bukannya kamu pulang 2 hari udah kerja? Ini loh mas, aku mau ambil baju tadi. Aku lupa, baju ada yang ketinggalan. Sekalian aku mau bawa Sinta mas. Bawa Sinta? Mau kamu bawa kemana dek? Aduh gimana ini bilangnya sama Mas Surya? Mana banyak tanya lagi. Aku harus bisa menjawab sepintar mungkin dan enggak buat Mas Surya curiga. Iki mas, apa ya Ija ya? Ini Ija mau ketemu sama Sinta katanya mas. Ada baju yang mau Ija kasih, biar Sinta coba dulu. Takutnya gede atau kecil gitu mas. Ya udah dek. Sinta, panggil Nina. Ada apa toh bu? Kamu ikut ibu ya nak ke rumahnya teman ibu. Dia mau ngasih baju bagus banget buat Sinta. Wah yang bener bu, baju apa? Baju gaun nak, gaun yang melebar kayak punya Neng Asi. Asi adalah teman Sinta yang berkecukupan. Setiap Sinta dan Asi bermain, pasti Asi selalu memakai baju serba bagus. Hal itu yang membuat Sinta sering merengek kepada ibunya, meminta baju seperti Asi. Wah, ayo bu ayo, nanti aku bisa kasih lihat bajunya sama Asi. Ayo nak, aku ganti baju dulu ya bu. Nggak usah nak, nggak usah, sudah gitu aja. Ayo nak. Ya udah ayo bu, aku berangkat ya mas. Iya dek, hati-hati ya. Salim kepada Surya. Aku berangkat ya pak, ntar aku punya baju gaun. Iya nak, iya ya, jawab Surya. Entah mengapa Surya sangat sulit untuk membiarkan Sinta pergi bersama Nina saat itu. Namun pikiran buruk itu Surya buang sejauh mungkin, karena Surya berpikir tidak mungkin akan terjadi apa-apa karena Sinta bersama ibunya. Menyedihkan hari ini adalah hari terakhir Surya melihat anak perempuannya, melihat senyumnya, matanya, serta mendengar suaranya. Nina pun pergi bersama Sinta. Ketika memasuki hutan belarang, Sinta terkejut dan bertanya, Ibu, kenapa kita kesini? Sudah diam nak, Sisi Sinta takut bu. Sinta mulai menangis. Nina tetap memaksa Sinta mengikuti langkahnya. Tangannya ditarik sampai tergelincir. Sinta ketakutan melihat ibunya yang berubah seperti sekarang. Ingin teriak rasanya, Sinta tak mampu, karena dia tahu di hutan mana ada orang. Yang ada hanyalah makhluk dan hewan seram. Nina dan Sinta pun sampai di tempat tujuan pada pukul 20. Nina dengan buru-buru memanggil Ki Darno. Saking ingin kayanya Nina sampai berteriak, Ki Darno, saya datang Ki, kata Nina dengan sumringah. Hahaha, masuklah kau Nina, bawa anakmu kemari, cepat. Siap Ki. Ibu, kenapa kita kesini? Sinta menangis. Ayo pulang bu, Sinta takut. Bapak Aden, tolongin Sinta. Nopo toh Sinta, kenapa kamu menangis? Kamu tidak akan kenapa-kenapa. Dengarkan ucapan ibu, ayo masuk. Nina dengan keras menarik tangan Sinta masuk ke dalam gubuk Ki Darno. Saat di dalam gubuk, Ki Darno memiringkan senyumnya. Hatinya dibuat senang karena akan mendapatkan kekuatan yang lebih dalam lagi. Jadi darah perawan yang akan disetubui oleh dedemit Ki Darno nantinya akan menambah kekuatan Ki Darno dalam memperluas ilmu hitamnya. Ini Ki, anak perempuanku. Nina mendorong Sinta kepada Ki Darno. Ibu, tolong bu, Sinta takut bu. Diam saja kamu. Nina, kamu tunggu di sini. Saya akan memberikan anakmu kepada dedemit. Baik Ki. Ibu.
Nina tega. Nina jahat. Anak yang berusia 12 tahun bahkan darah dagingnya sendiri tega dia korbankan untuk memenuhi keinginannya menjadi kaya raya. Sinta, gadis kecil yang terus saja menangis memanggil nama ibu bapak serta Aden saudara kembarnya. Nina tidak peduli. Bahkan telinganya seperti dia tutup rapat ketika Sinta memanggil namanya. Terdengar suara dedemit Ki Darno tertawa terbahak-bahak ketika mendapati Sinta di bawah Ki Darno. Namun tidak dengan Sinta. Dia terus saja menangis sejadi-jadinya. Ibu macam apa Nina? Kenapa Nina tega? Tak butuh waktu lama terdengar suara Sinta. Ah, sakit. Tolong ibu, bapak. Sakit. Lepasin Sinta. Ya, darah perawan Sinta sudah diambil oleh dedemit Ki Darno. Nina bukannya menolong malah makin tertawa dan riang. Hahaha, kaya, aku akan kaya. Nina bagai kesurupan hantu yang menginginkan harta kaya. Bagaimana nasib Sinta? Apa dia tetap hidup atau sudah tak bernyawa? Singkat cerita, Sinta pun keluar bersama Ki Darno menemui Nina. Malang, muka Sinta banyak bercak darah. Bahkan kulit perutnya sedikit terbuka. Ternyata ketika darah perawannya diambil oleh dedemit Ki Darno, dedemit yang lain juga mengambil jeroan Sinta. Kemudian perutnya dirapatkan kembali oleh Ki Darno, namun rapat tak sempurna. Sinta terus menahan sakit dan berkata, "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu jahat." Kejam memang Nina yang mendengar anaknya menangis. Bukannya merangkul atau menenangkan, malah membiarkan Sinta menangis jadi-jadinya. "Ki Darno, kenapa perutnya Sinta terbuka begitu?" "Jeroan anakmu diambil oleh dedemit yang lain. Saran saya jangan biarkan anakmu hidup. Berikan saja anakmu kepada binatang di luar, agar kamu ketika pulang nanti di jalan aman tanpa gangguan apapun." "Ibu, jangan bu." Sinta menangis seraya meminta tolong. "Baik Ki, ini." Ki Darno memberikan karung. "Bawa itu, jangan dibuka sampai kamu tiba di rumahmu." "Baik Ki." "Aki, tapi suamiku tidak tahu aku mengikuti pesugihan ini. Bagaimana aku membuka karung ini?" "Cari tempat yang aman, dimanapun. Asal jangan di masjid ataupun di musola." "Baik Ki." "Pulanglah malam ini juga. Ketika di jalan nanti buang anakmu di tengah hutan." "Baik Ki." Tega. Hati Nina sungguh tega. Anaknya, darah dagingnya, dia biarkan menderita demi pesugihan gilanya yang mau kaya raya. Memang malang nasib Sinta ketika mendapati ibunya yang berubah seperti sekarang. Dulu Nina teramat sayang kepada Sinta, namun tidak untuk sekarang. Nina malah berbalik teramat kejam kepada Sinta. Nina pun pergi meninggalkan gubuk Ki Darno. Di tengah hutan, Nina dengan tanpa kasihan mendorong tubuh Sinta dengan sangat keras. Tak butuh waktu lama, Nina langsung meninggalkan Sinta seorang diri yang terus menangis memanggil nama ibunya. Terdengar suara hewan buas mencabik-cabik badan Sinta sampai Sinta meninggal di tempat itu. Nina pun sampai di sebuah rumah kecil yang sudah berdebu. Tak butuh lama, dia langsung membuka karung yang diberikan Ki Darno. Saat dibuka karung itu oleh Nina, isinya emas dan uang yang sangat banyak. Hati Nina puas. Dia terbahak-bahak gembira. Bagaimana tidak? Harapannya menjadi kaya dengan cara yang gaib akhirnya tersampaikan. Namun saat Nina terbahak-bahak dan gembira mendapati uang banyak, Nina seketika mematung. Bukan memikirkan anaknya Sinta yang telah tiada, namun memikirkan bagaimana dia memberitahu Surya tentang uang ini. Dan bagaimana kalau Surya menanyakan Sinta? Memang pikiran sudah dihasut setan. Seketika Nina mendapat ide. Dia akan mencari sebuah kos-kosan dan menaruh uang itu di kosan nantinya. Dan jika suaminya menanyakan anak mereka, Sinta, dia akan berpura-pura menangis seakan-akan Sinta hilang. Nina pun berjalan mencari sebuah kosan yang lumayan jaraknya dari rumah mereka. Untung ketika Nina mendapatkan kosan tidak banyak orang, dan pemilik kosan pun tidak banyak bertanya. Nina pun menaruh uang itu di lemari kosannya. Dia susun serapih mungkin, dan karungnya dia bawa untuk dia buang. Ketika selesai semuanya, Nina pun pergi ke rumahnya dengan memulai drama yang cukup membuat suaminya percaya. "Mas, tolong mas." "Dek." Surya membuka pintu. "Ada apa toh dek? Ada apa minta tolong? Kenapa kamu menangis? Mana Sinta dek?" "Mas." Nina memeluk Surya. "Sinta mas. Tadi aku kesana naik angkot. Sudah menjelang malam. Tak kusangka ternyata angkot itu culik mas.
Sinta dibawa mas, sedangkan aku didorong dan dibiarkan mas. Aku sudah kejar angkotnya tapi nggak kekejar mas. Ya ngejarnya pakai lari, nggak kekejar dong Nina. Apa? Mas harus segera telepon polisi dan memberitahu warga. Nggak usah Thomas, aku diancam mas. Kalau kita lapor polisi katanya dia akan mencelakai Sinta. Biarin dek, kita harus lapor polisi. Selamatkan nyawa Sinta. Kamu ayo masuk. Nina dan Surya pun masuk ke dalam rumah. Nina memiringkan senyumnya. Betapa bangganya dia ketika Surya percaya dengan semua dramanya. Surya pun menelpon polisi dan memberitahu keesokan harinya. Warga dan polisi sibuk mencari Sinta. Saat polisi menanyakan plat dan ciri-ciri tukang angkotnya, Nina menjawab dengan banyak drama. Maaf Bu Nina, kejadian itu kira-kira pukul berapa? Kurang tahu saya pak, yang jelas malam pak. Anak saya dibawa oleh angkot biadab itu pak. Sinta, di mana toh kamu nak? Sabar dek, kata Surya yang menangis. Benar saja feelingnya ketika hari kemarin tidak mengizinkan anaknya untuk pergi. Ternyata akan seperti ini. Polisi berkata, ibu tahu plat nomor angkot itu dan ciri-ciri angkotnya seperti apa? Orangnya seperti apa juga? Saya nggak tahu pak. Plat nomor angkotnya saya tidak melirik sana sini. Ciri-cirinya dua orang itu memakai topi dan kacamata pak. Pokoknya mereka tampilan wajahnya tertutup betul pak. Anakku Sinta. Baik bu, ibu yang sabar. Kita akan menyelidiki kasus ini. Bila malah ada kabar tentang anak ibu, kita akan segera memberitahu ibu. Baik pak, makasih ya pak. Kami permisi bu, selamat pagi. Iya pak, jawab Nina dan Surya. Sinta anakku, kenapa begini nak? Kalau ibu nggak ngajak kamu mungkin kamu masih di sini toh nak. Sabar toh bu, semua sudah takdirnya. Surya memeluk dan menenangkan Nina. Detik jam terus berputar. Waktu makin cepat, namun tetap tidak ada kabar mengenai Sinta, baik dari polisi ataupun dari warga. Nina tetap melanjutkan aktingnya dengan tetap berpura-pura menangis dan memakai sebuah obat agar matanya terlihat lembab karena menangis. Adiknya Sinta, Aden, terus saja memanggil nama kembarannya Sinta dengan penuh air mata. Bagaimana tidak? Sinta dan Aden adalah saudara kembar yang dibilang begitu dekat dan akur. Sinta, di mana kamu? Aku mau main sama kamu toh Sinta, kata Aden yang menangis. Sabar yo, kita berdoa saja. Semoga Sinta segera ditemukan dan cepat pulang dan bisa main lagi sama Aden ya. Iya pak. Beberapa hari kemudian polisi dan warga memberitahu kepada Surya dan Nina bahwa Sinta tetap tidak ditemukan. Nina masih berakting menangis seakan-akan kehilangan anaknya, padahal dia sendiri yang sudah menghilangkan nyawa anaknya. Sinta, ibu sudah ikhlas nak, bahagia anak di surga. Doa ibu selalu buat Sinta. Sabar bu, ikhlas. Sinta. Surya dan Aden terpukul atas kepergian Sinta. Beda halnya dengan Nina yang bangga akan kepergian Sinta. Mas, aku pergi dulu ya ke rumah Ija. Dek, kenapa harus ke rumah Ija? Kita akan mengadakan tahlilan di rumah atas kepergian Sinta. Iya, kalau aku nggak pergi, tahlilan Sinta mau pakai apa toh mas? Kita adakan saja besok tahlilan itu mas. Aku nanti kirim barang-barang keperluan tahlilan. Kenapa dikirim? Kenapa nggak sama kamu? Ya aku kerja toh mas, buat makan juga. Gimana sih kamu ini mas? Sudah, aku gak ada waktu lama, aku permisi. Nina pun meninggalkan Surya dan Aden. Surya yang melihat tingkah Nina begitu mulai curiga. Ada apa sebenarnya? Kenapa istrinya berubah? Ketika mendengar azan dia pergi, bahkan untuk sholat pun sekarang dia tidak mau. Surya membuang jauh-jauh pikiran itu. Dia menyangka mungkin istrinya sedang datang bulan. 40 hari kepergian Sinta, Nina kembali ke rumah dengan membawa barang-barang yang cukup mewah, seperti kasur, lemari, dan kulkas. Pak, bapak, tanya Aden. Iya, ada apa? Tiba-tiba ada Nina yang turun dari mobil. Mas, ini barang-barang kita. Mas ikut aku, kita ke rumah yang baru ya. Rumah baru? Maksudmu dek? Sudah ayo mas. Ayo pak, kita ke rumah baru pak, kita punya barang bagus. Ayo. Bu, Aden bawa baju ganti ya. Nggak usah toh nak, biarkan semua barang-barang lusuh itu di sini. Ayo kita pergi, ibu sudah menyiapkan yang baru buat Aden. Wah ayo pak ayo. Aden menarik tangan Surya.
Mereka pun pergi ke sebuah komplek. Surya bingung, dari mana istrinya bisa mendapatkan ini semua. Bukannya dia baru kerja di temannya Ijah 40 hari. Saat sampai di rumah Surya, dikejutkan dengan rumahnya yang baru bertingkat dan sungguh mewah. Ibu, bapak, ini rumah baru kita. Wah. Iya Den, ayo turun. Nina, Surya dan Aden turun. Pak, barang-barangnya disusun aja ya, seperti yang tadi saya bilang. Terus buat kulkas taruh di dapur belakang ya Pak. Iya Bu. Surya berkata, Dek, kenapa Mas? Kamu kok dapat uang ini dari mana Dek? Ya kerja toh Mas, di rumahnya Ijah. Kamu pikir dari mana toh? Kamu kerja di rumahnya Ijah kan cuman baru 40 hari Dek. Kenapa bisa beli sebanyak ini? Ah kamu Mas, bukannya bersyukur malah banyak tanya. Ayo Den, kita ke kamarmu. Ayo Bu. Surya terdiam melihat sikap istrinya yang berubah. Waktu terus berlalu, kehidupan Nina semakin kaya. Bagaimana tidak? Sekarang sosok Nina menjadi seorang rentenir yang meminjamkan uangnya kepada warga yang membutuhkan dengan bunga 25%. Surya, istri Nina, tetap ingin mencari tahu dari mana asal kekayaan istrinya. Kenapa semenjak anaknya Sinta meninggal, Nina malah menjadi kaya raya. Bahkan Surya berpikir hartanya Nina tidak pernah habis. Hingga suatu hari, Dek, mau bicara. Nina sambil menghitung uang menjawab pertanyaan Surya. Opo? Kamu kenapa makin hari uangmu makin banyak? Bahkan Mas perhatikan uangmu itu seperti tidak ada habisnya Dek. Mas, ya wajar toh Mas, uangku gak ada habisnya. Aku kan sekarang rentenir toh Mas. Kalau aku meminjamkan uang ya aku lebihkan yangku 25%. Makanya uangku gak bisa habis. Gimana toh kamu iki? Iya Dek, Mas tahu kamu sekarang rentenir. Tapi kan uangmu bukan dipinjam oleh satu orang doang, banyak. Tapi kenapa ndak habis-habis? Kamu iki Mas, berisik Mas. Aku tuh lagi ngitung uang buat yang pinjam. Kamu selalu nanya dari mana uangku. Sudah aku bilang toh Mas, ini hasil kerjaku selama di Ijah. Kamu malah terus nanya. Ijah emangnya mau ya ngasih hartanya banyak banget ke kamu Dek? Kamu kerja di Ijah di rumahnya apa ikut Ijah melayani laki-laki Dek? Mas, Nina menyentak. Kamu ini bicara apa toh? Kamu fitnah Ijah, kamu fitnah aku. Kerja sebagai wanita malam. Ya enggak toh Mas, aku juga masih punya akal sehat. Meski kamu sakit, aku enggak pernah Mas minta laki-laki lain melayani aku. Aku perempuan baik-baik toh Mas. Dan Mas aneh juga Dek, kenapa semenjak anak kita Sinta meninggal, kamu kok jadi semakin kaya? Cukup Mas, cukup. Berisik toh kamu ngomong ora karuan. Ini itu kamu bilang aneh semuanya Mas. Masih mending toh Mas, aku bisa kerja, merubah nasib kita. Dari miskin jadi kaya. Sampai sekarang gak ada yang ngucilin kita lagi. Kita gak makan nasi bekas lagi. Bukannya bersyukur malah aneh-aneh. Nina meninggalkan Surya. Surya pun mengelus dada. Ya Allah, kembalikan sifat baik istri hamba seperti dulu. Jujur, Surya sakit hati, kecewa, bahkan marah ketika istri yang dicintainya menjadi berubah. Bukan karena alasan lain. Dulu Nina tidak pernah bersifat begitu kepada Surya. Jangankan menyentak, untuk membalas ucapan Surya pun kadang Nina menunduk. Saat tiba malam Jumat Kliwon, tiba-tiba Nina berkeringat dingin. Angin berhembus kencang, jendela kamar dengan sendirinya terbuka. Samar-samar Nina mendengar suara, "Ibu, kenapa ibu jahat?" Hihi. Suaranya memilukan, sedih sekali. "Bu." Nina membuka mata. Sulit rasanya untuk Nina berteriak. Mulutnya seperti terkunci, rapat badannya. Kaku tidak bisa melangkah sedikit pun. Pergi kamu. Kamu sudah meninggal, Dok. Jangan ganggu ibu, pergi." "Ibu juga harus ikut bersama Sinta, Bu." Suaranya berubah menjadi seram seperti dendam yang teramat dalam. "Ibu yang menyebabkan Sinta meninggal, sekarang giliran ibu." Sinta mencekik Nina. "Ah!" Saat Nina berteriak, Surya membangunkan Nina. Dek, sambil menggerakkan tubuh Nina. "Ah!" Nina terbangun. "Mimpi? Ini hanya mimpi." Sambil memegang leher. Untungnya nafasnya tersengal. "Kamu mimpi apa, Dek? Kamu kenapa?" "Enggak Mas, aku enggak apa-apa, hanya mimpi buruk." "Baca doa sebelum tidur, Dek. Berlindung kepada Allah." "Ah, berisik kamu ya. Doa terus." Nina melangkah pergi. Nina terdiam di dapur saat selesai minum, dan dia berpikir, kenapa Sinta bisa datang ke dalam mimpiku? Rasanya seperti nyata. Saat leherku tercekik,
Lagi-lagi hal horor terjadi saat Nina sedang berpikir. Kursi bergerak dengan sendirinya. Krek, krek, krek. Pergi kamu dari sini, teriak Nina. Nina berlari memasuki kamar. Namun saat dia membuka pintu kamar, tiba-tiba sosok Sinta berhadapan dengannya. Gubrak. Nina tak sadarkan diri. Surya yang melihat istrinya berteriak kemudian pingsan. Dengan sigap Surya mendekati istrinya dan memangku istrinya ke tempat tidur. Ya Allah, Dek, kamu kenapa? Besok aku harus bawa Nina ke rumah Ustadz Yusuf. Singkat cerita, matahari mulai terbit, jam menunjukkan pukul 7. Nina baru terbangun dari tidurnya. Sedangkan suaminya, Surya, sudah terlihat rapi menggunakan baju panjang, sarung dan peci. Mau kemana kamu? Sambil membuka mata dan duduk, Nina bertanya. Dek, kita ke rumah Ustadz Yusuf yuk. Ada pengajian di sana. Alah, apa sih mas? Gak mau. Kalau kamu mau pergi ya sudah sendiri saja sana. Jangan ajak-ajak aku. Dek, kita mencari ilmu. Diam ya mas. Kalau kamu masih banyak bicara, aku lempar kamu pakai bantal. Astagfirullah, Dek. Nina menolak mentah-mentah ajakan suaminya untuk pergi ke rumah Ustadz Yusuf. Surya terpaksa bilang kepada Nina ada pengajian. Surya pikir Nina akan ikut. Nyatanya tidak sama sekali. Surya pun pergi seorang diri ke rumah Ustadz Yusuf, menceritakan apa yang telah terjadi pada istrinya, Nina. Surya berkata, Sob, tolongin saya. Istri saya berubah. Dia jadi tidak pernah sembahyang, bahkan mengaji. Saya bingung, bahkan beberapa bulan yang lalu, anak kami Sinta hilang. Polisi dan warga sudah mencari, tapi tidak ada titik terang. Akhirnya Sinta dinyatakan meninggal, meski belum bertemu dengan jasadnya. Mata Surya berkaca-kaca. Kenapa bisa berubah Mbak Nina, mas? Kata Ustadz Yusuf. Bukannya dia dulu ahli ibadah dan mengaji ya mas? Lanjutnya, saya juga gak tahu Suf. Semenjak dia katanya bertemu teman-temannya itu Ijah, dia jadi berubah, meninggalkan semua ibadahnya. Bahkan sekarang kalau saya bicara dia selalu melawan Suf. Mas curiga gak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mbak Nina? Ada Suf. Saya curiga banget. Dia kadang seperti mimpi buruk sampai keluar keringat dingin. Bahkan dia sekarang punya uang banyak, yang dimana yang itu gak ada habisnya Suf. Saya juga gak boleh ibadah di rumah sekarang oleh Nina Suf. Astagfirullahaladzim mas. Mas Surya, nanti saya coba ke sana sambil bawa istri saya. Insya Allah saya dan istri saya akan bantu Mas Surya. Iya Suf, makasih ya Suf. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Sambil berdiri Surya mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ustadz Yusuf. Surya pun pergi meninggalkan rumah Ustadz Yusuf, sahabatnya. Saat sampai di rumah, Surya melihat istrinya tidak ada. Surya mencoba mencari namun tidak mendapati di mana istrinya. Dek, panggil Surya. Bapak cari ibu ya? Tanya Aden. Iya Den, ibumu kemana? Ibu tadi pergi pak. Katanya kalau bapak nyariin ibu lagi keluar minjemin uang sama nagih uang. Aden udah makan? Udah pak. Bapak, Aden mau cerita pak. Kenapa Nduk? Semalam Aden mimpiin Sinta pak. Sinta nangis pak, minta tolong. Badannya hancur pak, tangan kaki kepalanya terpisah pak. Yang datang kepalanya aja pak. Terus jeroan perut Sinta keluar semua pak. Ada usus dan darah pak. Astagfirullahaladzim. Aden, kamu tidur lupa baca doa yo. Baca doa kok pak. Aden doain aja Sinta ya. Semoga Sinta tenang di surga. Kalau memang Sinta sudah meninggal. Iya pak, Aden ke kamar dulu ya pak. Iya Den. Surya pun makin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Di mana anaknya? Apa Sinta sudah meninggal atau belum? Nduk, kamu di mana toh Nduk? Mudah-mudahan kalau memang kamu gak ada, kamu bahagia ya Nduk. Di surga sana. Bapak ikhlas Nduk. Jam menunjukkan 15.30. Nina yang baru saja sampai rumah dikejutkan oleh keberadaan Ustadz Yusuf, teman suaminya. Ngapain? Tanya Nina. Ngapain apa toh Dek? Iki temanmu Yusuf ngapain kesini? Mau pinjam duit? Enggak mbak, saya nggak ada mau pinjam uang kok mbak. Nah terus ngapain kamu? Cuman main doang Dek, kenapa toh? Jawab Surya. Main kok bawa istri. Awas ya kalau mainnya sampai sholat di rumah dan ngaji di rumah. Nina pergi meninggalkan Surya, Ustadz Yusuf dan istrinya. Kamu bisa menilai sendiri Sob, bagaimana istri saya sekarang? Istri Ustadz Yusuf berkata, kenapa berubah begitu ya Mbak Nina? Bukannya dulu dia ahli ibadah dan rendah hati banget. Gak tahu nah. Saya minta tolong sama kamu Sob, tolong bantu istri saya kembali seperti dulu lagi. Mata Surya berkaca-kaca.
Insya Allah saya akan perjuangkan mas, membantu Mbak Nina kembali seperti dulu lagi dan mengetahui apa penyebab Mbak Nina begini. Iya sob, makasih ya. Kita ke masjid dulu mas. Selepas itu saya akan buat air doa untuk Mbak Nina. Dek, kamu di sini aja ya. Kamu sedang tidak sholat bukan? Iya mas, jawab Aminah. Ya udah, mas tinggal dulu ya. Aminah istri Ustadz Yusuf menunggu di rumah Nina. Aminah mulai merasakan hawa panas dan mendapati hal-hal mistis. Seperti ditambahkan sosok anak perempuan berusia 12 tahun dengan muka hancur. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kenapa kamu Aminah? Enggak mbak, enggak apa-apa. Jangan pernah kamu baca ayat Al-Quran di rumah saya. Enggak kok mbak, jawab Aminah. Jujur di situ Aminah merasakan takut yang benar-benar takut. Bukan karena hal gaib, tapi karena Nina terus saja memperingatkan Aminah untuk tidak membaca ayat suci Al-Quran di rumahnya. Apalagi dengan pisau tajam yang digenggam oleh Nina. Pergi ke dapur. Nina berjalan. Aku harus mengikuti Nina, batin Aminah. Aminah mengikuti langkah Nina menuju dapur. Betapa terkejutnya Aminah ketika melihat Nina. Ternyata Nina sedang menyusui makhluk astral berbentuk anak kecil. Aminah yang melihat Nina dan makhluk itu langsung pergi ke tengah rumah dan terus melafazkan ayat suci Al-Quran. Makhluk itu tiba-tiba teriak kencang dan menggigit payudara Nina. Kenapa Nina menyusui makhluk itu? Sebab Nina tidak bisa memberikan tumbal darah perawan lagi kepada Ki Darmo. Makanya Nina siap dengan persyaratan yang lain, yaitu menyusui makhluk astral yang dikirim Ki Darmo. Saat makhluk itu berteriak sekencang mungkin, Nina langsung mendekati Aminah dan menendang meja. Puh, dasar kamu, saya bilang jangan pernah baca ayat apapun di rumah saya, iblis. Astagfirullahaladzim mbak, sadar mbak. Apa yang mbak lakukan itu dosa mbak. Ya Allah mbak, berhenti dan pergi dari rumah saya, iblis. Ya Allah. Aminah terus membaca ayat suci Al-Quran. Dasar kewanita iblis. Puh. Nina membanting Aminah dengan sangat kencang hingga sampai di ujung pintu. Surya dan suami Aminah untung saja cepat pulang dan menyaksikan kejadian itu langsung di depan matanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dek, kata Ustadz Yusuf. Mas, Aminah menahan sakit. Dia berkata, Nina tadi menyusui makhluk halus mas. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dek, pergi kalian, pergi, usir Nina. Lalu Ustadz Yusuf pun membacakan ayat suci Al-Quran. Berhenti, dasar iblis. Tiba-tiba makhluk halus itu muncul di depan mereka, disertai dengan hadirnya Qorin Sinta. Surya terkejut. Sinta? Bunuh ibu pak, ibu sudah membunuhku, kata Sinta. Lalu Aminah, Surya, dan Ustadz Yusuf istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, tega kamu Nina. Dia emas kamu sudah mati Sinta. Aku sudah memberikan kamu kepada hewan buas di hutan sana, pergi. Ya Allah mbak, keterlaluan. Sabar mas, kita terus baca ayat Allah. Satu persatu benda melayang di rumah Nina, disertai dengan banyaknya daun yang terbang. Mas, ternyata Mbak Sinta melakukan pesugihan darah perawan dan Sinta jadi tumbalnya. Nina, diam kamu. Mati, kata Sinta mendekati Nina. Pergi kamu sudah meninggal dok, pergi. Nina lari begitu kencang karena ketakutan dibuntutin oleh Qorin Sinta, anaknya yang Nina bunuh. Aminah, Surya, dan Ustadz Yusuf mengikuti kemana larinya Nina pergi. Saat mereka mengejar Nina, tiba-tiba Nina tertabrak oleh mobil truk yang membawa muatan batu yang besar. Nina terpental dan ditindihkan oleh batu-batu itu. Ustadz Yusuf, Aminah, dan Surya langsung mendekati Nina. Nina terpental. Nina berkata. Ustadz Yusuf, Aminah, Surya beristighfar bersama. Astagfirullahaladzim. Dek, Surya berlari mendekati Nina, disusul oleh Ustadz Yusuf dan Aminah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tolong bantu. Tak lama warga datang membantu menurunkan batu berat dari badan yang menimpa Nina. Tak butuh waktu lama, badan Nina terlepaskan dari batu dengan penuh luka dan muka hancur. Tapi Nina masih dalam keadaan sakaratul maut. Dek, sadar dek, kata Surya. Mas, maafin aku ya mas. Aku tergila-gila harta berlimpah sampai mengikuti pesugihan yang sampai merenggut nyawa anak kita mas. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu jahat dek? Maafin aku mas. Lalu Ustadz Yusuf membaca ayat Al-Quran. Nina pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengakui perbuatannya. Meninggal dalam keadaan tragis dengan muka hancur dan jeroan perut keluar. Kalian ingat,
Seperti meninggal siapa yang begitu, Nina pun dimakamkan. Surya setelah kepergian Nina dan anak mereka, Sinta, memilih tinggal di perkampungan lagi di tempat tinggal mereka dulu, hidup dengan damai tanpa apapun. Dan dari sini kita harus belajar bahwa pesugihan memang membuat kita kaya, namun lihat sisi dampaknya akan seperti apa. Lebih baik kita hidup dengan hasil keringat kita sendiri, apa adanya, insya Allah berkah dan selamat. Cerita ini selesai. Terima kasih untuk Kak Tiara Monika. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirobbilalamin.